Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Rani Fadila dengan nomor DP 19101152610125. Jadi di materi kali ini aku ingin menjelaskan mengenai array. Array adalah tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Array mempunyai banyak komponen yang jumlahnya tetap. Jumlah komponen suatu array ditunjukkan oleh suatu indeks untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel lainnya. Dan array berdimensi 1. Tipe data nama variabel ukuran. Tipe data yang digunakan. Ukurannya menyatakan jumlah maksimum elemen array. Contoh pendekatan array. Di sini ada float NB nomor akhir. Di angka 6 itu adalah jumlah elemen array, dan di akhir ada nama array dan float NB yaitu tipe data elemen array. Dan di sebelah sini ada angka elemen array yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini merupakan contoh dari program array. Dan langsung saja kita masuk ke contoh programnya dan kita jalankan. Masukkan jumlah pegawai. Saya masukkan 10 orang pegawai. Input nama pegawai. Yang pertama yaitu Rahmi dengan nomor IP 1901, dan yang kedua Fadila dengan nomor IP 1902. Yang ketiga yaitu Aldepa, saya masukkan dengan 1903. Yang keempat yaitu Dinda dengan 1904. Nama pegawai yang kelima itu Regita 1905. Yang keenam yaitu Rizky 1906. Dan yang ketujuh yaitu Sinta 1907. Dan selanjutnya saya masukkan Putih dengan 1908. Dan selanjutnya yaitu Tiara 1909. Dan yang terakhir yaitu Ajeng 1910. Berikut data 10 pegawai. Dan langsung saja ke materi yang kedua, yaitu array berdimensi 2. Array dimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, di mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom. Tipe ini adalah merupakan contoh dari data array dimensi 2. Dan langsung saja kita masuk ke dalam programnya. Jadi ini program yang sudah saya buat, dan langsung saja kita jalankan. Inilah hasil running array dimensi 2. Dan di materi yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Struktur fungsi: nama fungsi argumen, buka kurung kurawang, pernyataan garis miring perintah, pernyataan garis miring perintah titik koma, pernyataan garis miring perintah titik koma, lalu tutup kurung kurawang. Di bawah ini merupakan keterangan dari struktur fungsi. Dan ini adalah contoh program dari struktur fungsi. Dan langsung saja kita masuk ke program yang sudah saya buat. Dan ini programnya. Langsung saja kita jalankan. Dan ini merupakan hasil program yang saya buat. Dan ke materi selanjutnya yaitu prototipe dan parameter fungsi. Prototipe merupakan uraian dari blok fungsi yang dapat digunakan untuk mendeklarasikan ke kompiler mengenai tipe data keluaran dari fungsi, jumlah parameter yang digunakan, tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Contohnya seperti char comment
Dan parameter fungsi adalah suatu pendefinisian nilai-nilai dari objek-objek yang dideklarasikan pada bagian argumen di fungsi. Nilai-nilai pada suatu objek-objek tersebut dapat variabel-variabel yang berada pada program utama. Yang pertama itu parameter formal, variabel yang terdapat pada daftar parameter yang berada dalam definisi fungsi. Yang kedua yaitu parameter aktual, variabel yang digunakan untuk memanggil suatu fungsi. Dan ini merupakan contoh programnya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam program yang sudah saya buat dan langsung saja kita jalankan dan masukkan nilai dengan angka genap dan ganjil. Dan saya masukkan angka 40. Bilangan genap ingin input lagi, iya. Masukkan nilai, saya masukkan angka 3. Bilangan ganjil. Dan masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi pengambilan nilai return. Digunakan untuk mengirimkan nilai atau nilai dari suatu fungsi kepada fungsi lain yang memanggilnya. Pernyataan return diikuti oleh argumen berupa nilai yang dikirimkan. Syarat utama untuk pembuatan fungsi return adalah nama fungsi yang dapat mengembalikan suatu nilai. Jadi ini adalah contoh dari program fungsi pengambilan nilai return. Dan langsung saja kita masuk ke contoh program yang saya buat. Dan ini adalah contoh program dan langsung saja kita jalankan. Masukkan jari-jari lingkaran, saya masukkan 12. Dan ini adalah hasil dari jari-jari lingkaran 12. Dan kita masuk ke materi selanjutnya yaitu struktur. Struktur digunakan untuk mengelompokkan sejumlah data yang mempunyai tipe data yang berbeda. Ini merupakan deklarasi struktur. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh program pada struktur. Dan ini contoh programnya. Dan langsung saja kita masuk ke program yang saya buat dan kita jalankan. Masukkan NIM. Saya masukkan NIM saya yaitu 19 10 11 52 61 01 25. Masukkan nama mahasiswa, saya masukkan Rahmi Fadila. Masukkan nilai akhir, saya masukkan dengan 95. Dan ini merupakan contoh hasil runningnya. Dan yang kedua yaitu struktur dengan array dan function. Dan ini merupakan contoh programnya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam program yang saya buat. Dan ini program yang sudah saya buat. Dan langsung saja kita jalankan. Masukkan NIM, saya masukkan 19 10 11 52 61 01 25 dengan nama mahasiswa Rahmi Fadila. Dan masukkan nilai akhir yaitu 95. Dan yang kedua saya masukkan 19 10 11 52 61 01 24 dengan nama mahasiswa Reza Apriani. Masukkan nilai akhir 90. Jadi keterangan pada dua data tersebut yaitu yaitu lulus. Dan sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.